Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya pada hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, khususnya anak kelas 6, pada hari ini kita akan membahas pelajaran yang kedua, yaitu dengan tema Allah Maha Segalanya. Anak-anakku semuanya, pengantar pada pelajaran hari ini yaitu jika dosa manusia terlihat, mereka akan merasa malu bahkan di hadapan seekor semut. Jadi anak-anak, kalau misalkan di antara perbuatan jelek kita, dosa kita itu diperlihatkan oleh Allah kepada makhluknya, tentu kita akan merasa merasa malu. Namun karena ampunan Allah segalanya tampak indah, karena Allah masih menutupi kejelekan kita, sehingga kita masih terlihat baik di hadapan orang lain. Karena apa? Karena kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari anak-anak, kita meneladani Asmaul Husna. Kita sudah mengetahui anak-anak, Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? 99. Tapi yang kita bahas pada hari ini adalah 4 Asmaul Husna dan bagaimana cara meneladani 4 Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Al-Ghaffar. Apa arti Al-Ghaffar? Al-Ghaffar artinya Maha menutupi dosa. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah menutupi dosa dengan keindahan dan menyembunyikan keburukan manusia. Meneladani Al-Ghaffar dengan cara berusaha menutup aib orang lain dan tidak menyebarkan keburukannya. Jadi anak-anak, jangan mudah menyebarkan keburukan orang lain. Walaupun kita tahu teman kita melakukan suatu keburukan, tapi jangan kita sebarkan kepada orang lain. Yang kedua adalah Al-Afu. Al-Afu artinya apa? Allah Maha menghapuskan dosa. Bagaimana cara meneladani sifat Allah Al-Afu ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah memaafkan. Kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja kita maafkan. Memang berat, tapi harus kita berusaha untuk memaafkan. Yang kedua, bagaimana cara meneladaninya? Yaitu menghapus kesalahan dari hati tanpa mengungkitnya kembali. Ketika kita sudah memaafkan kesalahan teman kita, anak-anak, jangan kita ungkit-ungkit kembali. Yang ketiga, tidak menyimpan dendam. Jangan sampai kita mempunyai dendam kepada teman kita. Walaupun teman kita pernah menyakiti kita, pernah memukul kita, sudah kita maafkan, jangan disimpan di dalam hati rasa sakit itu. Yang ketiga, Al-Wahid. Al-Wahid artinya apa, anak-anak? Al-Wahid artinya Allah Maha Tunggal atau Esa. Cara mengimani bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu kita senantiasa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, melaksanakan sholat wajib, berdoa dan meminta hanya kepada Allah. Yang keempat, menghindari kemusyrikan. Kita jangan menyembah kepada selain Allah. Yang kelima, fokus pada suatu tujuan yang ingin dicapai. Anak-anak tujuannya pengen apa? Pengen menjadi anak yang sukses, berarti harus semangat giat untuk belajar. Yang keempat, Asmaul Husna apa? As-Somad. As-Somad artinya Allah tempat menggantungkan harapan. Ada di surat Al-Ikhlas ayat kedua, yaitu Allahus Somad, Allah tempat maha bergantung. Bagaimana caranya dalam pengamalan di dalam kehidupan anak-anak setiap hari? Yang pertama apa? Beribadah hanya kepada Allah, memohon, meminta hanya kepada Allah. Untuk apa? Mencapai cita-cita yang terbaik, berdoa kepada Allah. Di samping anak-anak belajar yang giat, rajin, juga dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan Allah. Bagaimana cara kita mendapatkan ampunan Allah, anak-anak?
Ketika kita setelah melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, bagaimana kita agar mendapatkan ampunan Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dan menghapuskan dosa apabila manusia bertaubat kepadanya. Jadi anak-anak setelah melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa, kok bertaubat, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maksiat itu tadi, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, syaratnya ada berapa? Ada 4. Syaratnya ada 4. Sehingga kita dikatakan orang yang taubatan nasuha, yaitu apa? Meninggalkan kemaksiatan, menyesali dosa yang telah dilakukan, berniat dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Yang keempat, mendapatkan maaf dari orang yang telah disakiti atau dianiaya. Nah, itulah anak-anak semuanya. Maka kita harus berusaha menjadi anak yang baik, menjalankan sholat 5 waktu, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kita harus senantiasa memperbanyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa orang Islam yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan anak-anak yang melihat video ini dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh solehah. Allahumma amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.